Semakin ibunya Komang ini menjelaskan kronologi yang dia dengar dari karyawan suaminya, Komang makin tai kepolo. Dia itu benar-benar marah, kesal, dan juga kayak kok gini gitu loh. Komang lo sematawang dengan adik-adik dan juga kakak-kakaknya berusaha mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya. Mereka tuh tidak ingin orang tuanya bekerja. Tapi kenapa kok bapaknya pengkung sinduk sekali, tidak mendengarkan nasihat dari anak-anak termasuk juga dari istrinya. Nah, waktu itu sebetulnya salah satu karyawan dari bapaknya bilang kepada si Komang dan juga keluarganya. Dia itu seperti melihat ada bayangan seseorang yang seperti mengikuti bapaknya si Komang. Tapi karyawan ini juga tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Ini tuh seperti ada makhluk yang tidak kasat mata mengikuti bapaknya di hari itu. Dan ibunya pun seperti mengiyakan. Karena satu minggu sebelum bapaknya ini berpulang, ibunya ini sering juga melihat sepertinya ada sosok lelaki yang selalu berdiri di sudut kamar, mengikuti bahkan boom, menatap bapaknya si Komang ketika sedang tidur. Ibunya Komang ini merasa, mungkin dia cuma berhalusinasi, apa iya ada seperti itu. Tapi kecurigaan dari ibunya ini makin menjadi setelah bapaknya tidak ada. Nah, waktu itu kakak dan juga adiknya si Komang ini benar-benar kayak marah kepada ibunya. Kenapa kok ibunya tidak memberitahu Komang atau bahkan anak yang lain kalau bapaknya ternyata diam-diam sering sekali bekerja tanpa sepengetahuan mereka. Nah, setelah mereka ini berembuk ya, di acara nanti 45 hari kepergian bapaknya, mereka akan mempluas atau menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada bapaknya. Singkat cerita, hari itu pun datang. Komang, adik dan juga kakaknya pergi ke tempat orang pintar, mengantarkan ibunya bertanya, ini tuh ada apa sih yang terjadi dengan bapaknya si Komang? Nah, sebelum mereka ini pergi ke tempat orang pintar, kan seperti biasa Komang dengan keluarga besar dari bapaknya ini akan sembahyang dulu dan juga makan bersama. Ketika Komang ini sembahyang, entah bagaimana, saat dia menutup mata dan juga nyakupang tangan ya, meminta kepada Tuhan semoga semua dilancarkan, semoga apapun itu yang terjadi dengan bapaknya bisa terbongkar di hari ini. Komang seperti melihat dalam gelap, bapaknya sedang menangis merintih kesakitan karena badannya itu sedang digenggam oleh makhluk yang tinggi besar. Dan bapaknya ini kayak, Komang, tolong bapak, Mang, tolong bapak. Nah, berkali-kali Komang menutup mata di merajan, minta jalan kepada yang di atas. Komang melihat dan juga mendengar hal seperti itu. Saat itu tiba-tiba badannya Komang mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dia merasa kok panas dingin. Dan setelah itu Komang pun tidak tahu apa yang terjadi. Saat Komang tersadar, ternyata Komang sedang berada di dalam kamarnya. Dan ketika itu ibunya bilang, tadi mungkin sekitar 10 menit Komang ini kerauhan dan berteriak meminta tolong kepada keluarganya. Dan ternyata konon katanya, menurut informasi yang dia dengar dari keluarga besarnya, roh dari bapaknya ini masuk ke badannya Komang dan meminta tolong untuk segera ditebus karena roh dari bapaknya ini sedang diambil atau disandra oleh makhluk yang tidak kasat mata. Nah, setelah Komang ini sadar dan juga dia merasa kayak sudah lebih entek bayu, Komang dengan keluarga besarnya pergi ke tempat orang pintar. Lokasi tempat orang pintar ini sekitar 3 jam dari desanya si Komang. Dan Komang tiba sekitar jam 6 sore. Dan asungkara tidak ada yang sedang mengantri di sana. Komang dari baru datang seakan-akan dipermudah dan juga diperlancar waktu itu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada bapaknya. Ini kayak diperlihatkan oleh bapaknya. Kalau memang benar bapaknya ini punya hutang Banten yang seharusnya sudah ditebus ketika bapaknya ini berumur 17 tahun. Hutang Banten ini yang tadinya cuma timun guling menjadi timun celeng. Dan seharusnya hutang Banten ini dihaturkan di pura dalem yang ada di desanya Komang. Karena konon katanya dulu orang tua dari bapaknya si Komang ini kayak mesesangi. Kalau bisa punya anak laki-laki, mereka akan mengaturkan Banten kene ketika anaknya ini berusia 17 tahun. Tapi sekarang sampai bapaknya Komang ini punya cucu, kok Banten ini
tidak pernah dihaturkan. Dan itulah yang membuat sebenarnya dari beberapa tahun belakangan keluarganya Komang ini sudah dicoba gitu loh sebetulnya. Ada yang sakit, ada juga yang diuji dari ekonomi. Tapi mungkin karena pondasi keluarganya si Komang ini benar-benar kuat, mereka itu kayak rasa persaudaraannya benar-benar kental. Tidak ada yang merasa kalau mereka tuh sedang diberikan cobaan oleh yang di atas. Nah, karena sudah sampai 3 kali bapaknya ini kayak diminta Banten ini, tidak ada yang ngeh, tidak ada yang ingat. Karena itulah bapaknya pun harus berpulang dengan keadaan meninggal di tempat, dalam keadaan kepalanya ini hancur. Nah, semeton kakek dan neneknya Komang ini kan memang sudah berpulang. Jadi kemungkinan kakek dan neneknya si Komang ini tidak ingat kalau dulu pernah mesesangi atau menjanjikan Banten agar bisa punya anak laki-laki, yaitu bapaknya si Komang. Nah, semeton, saat itu juga semetonnya roh bapaknya si Komang ini menangis dan juga meminta kepada anak-anaknya. Dia meminta maaf karena tidak mendengarkan nasihat dari anak-anaknya untuk meminta dia tidak bekerja. Dan bapaknya Komang juga meminta kepada anak-anaknya, tolong buatkan bapak Banten ini. Karena sampai sekarang bapak masih terikat dan disiksa di Purenut karena belum menebus Banten yang memang harusnya sudah dibayar ketika bapak berusia 17 tahun. Di sana roh bapaknya si Komang bilang semotong kepada keluarganya, sebenarnya bapaknya Komang ini kemungkinan akan berpulang sekitar 20 tahun lagi. Tapi karena memang dia punya hutang Banten yang belum dibayarkan, sehingga itu harus ditukarkan dengan nyawanya dan harus berpulang dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di sana bapaknya minta maaf karena tidak bisa mendampingi anak-anaknya untuk menikah. Dan dia juga meminta kepada Komang dan juga saudara-saudaranya untuk mau mengurus ibu mereka sampai nanti bertemu di kedituan. Nah, semeton, di sini Komang mendengar permintaan maaf dari bapaknya. Dia itu kayak marah, gedeg, tai kepolo, gregetan. Tanpa sadar, dalam tangis Komang keceplosan bilang, kenapa bapak tidak mendengarkan apa permintaan saya? Saya dan juga kakak-kakak saya hanya ingin bapak dan ibu menikmati hari tua. Tapi kenapa bapak tetap diam-diam pergi bekerja tanpa sepengetahuan kami? Tangisan pun pecah semua. Komang benar-benar tidak ikhlas kalau bapaknya harus berpulang dalam keadaan seperti itu. Dan di sana juga ketahuan teman-teman, bapaknya Komang ini ternyata melik kelahiran. Yang harusnya bapaknya ini sudah dilukat dan juga ditubah dari kecil. Tapi bapaknya tidak pernah sama sekali melakukan hal seperti itu. Karena ya mungkin karena bapaknya ini kan terlahir zaman dulu. Jadi kakek dan neneknya Komang kan tidak rungu gitu loh semeton. Dan menurut Komang, keluarga dari bapaknya ini bukan tipikal orang yang akan percaya dengan hal-hal spiritual seperti itu. Saat itu semeton bapaknya Komang bilang kalau ternyata adiknya Komang yang paling kecil ini juga melik karena kelahirannya sama dengan bapaknya. Bapaknya Komang meminta tolong buatkan Banten ABCDEFG untuk adik paling kecil agar adiknya ini tidak mengalami apa yang dialami oleh bapaknya. Dan bapaknya Komang juga meminta di tempat dia ini jatuh dan kemudian meninggal, tolong didundunin dan juga dibuatkan Banten ABCDEFG agar dia tidak terus-terusan kembali ke tempat itu semeton. Nah, Komang pun tahu ternyata kalau ada orang yang meninggal di suatu tempat dan Bantennya itu tidak tepat, roh orang ini akan terus-terusan kembali ke tempat itu, kemudian disiksa di sana berkali-kali lipat, baru kemudian melanjutkan perjalanannya. Sebelum si roh ini diaben semeton. Dan bahkan kalau ada seseorang yang meninggal konon katanya dengan cara yang salah, entah dengan cara kecelakaan atau apapun itu, entah dia sudah diaben ataupun belum, dia akan tetap mendapatkan siksaan seperti itu karena dianggap teledor kok bisa berpulang di tempat yang berbeda yang selain di rumahnya sendiri. Nah, di sini bapaknya Komang cerita berkali-kali rohnya ini akan kembali ke posisi dia ini meninggal. Dan berkali-kali juga kepala dari bapaknya ini akan dicambuk
oleh sesuatu yang berasal dari dunia sana. Karena bapaknya terjatuh dengan keadaan kepalanya semeton. Yang padahal waktu mayat bapaknya ini diambil kan, sudah diaturkan banten pengulap di sana, tapi ternyata itu kurang semeton. Menurut bapaknya ada banten yang lebih bagus untuk memisahkan keterkaitan bapaknya dengan lokasi dia meninggal. Di sini tuh Komang benar-benar sedih, kayak kok bisa seperti ini semeton. Kok bisa-bisanya bapaknya meninggal dalam keadaan setragis itu. Setelah itu Komang pun langsung mengabenkan bapaknya dan akhirnya melinggih. Setelah kepergian bapaknya ini semeton, Komang merasa sangat kehilangan sosok bapaknya. Dia itu sekarang kayak berusaha sekali ya. Komang berusaha sekali merawat ibunya sebaik mungkin. Komang dengan saudaranya tidak pernah membiarkan ibunya ini mengerjakan sesuatu yang menguras tenaga gitu loh. Komang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ibunya sampai 5 tahun ke depan. Komang pun menikah dan ternyata anak pertamanya Komang ini laki-laki, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar, itu adalah reinkarnasi dari bapaknya. Dan menurut Komang ya, putra pertamanya ini dibuatkan acara satu otot. Wajah, bentuk badan, bentuk kaki, semua benar-benar mirip dengan bapaknya yang sudah berpulang. Di sana Komang merasa sangat bahagia, astongkara. Dia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merawat bapaknya yang walaupun dalam wujud putra pertamanya. Inilah cerita dari Komang yang kehilangan bapak yang begitu dia sayangi karena bapaknya ini melik dan pengkung sinduk semeton. Nah, menurut Komang, dia ingin sekali menceritakan ini kepada semeton karena Komang ingin menyadarkan kalian dan juga saya kalau apapun itu banten yang memang harus dibayarkan, sebaiknya segera dibayar agar apa yang terjadi kepada bapaknya si Komang tidak menimpa kalian ataupun saya. Sukses untuk Beli Komang karena sudah mau bercerita. Semoga kedepannya Beli Komang bisa tetap sehat dan juga selalu bahagia dengan keluarga besarnya. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Dan untuk kalian bagaimana? Apakah kalian percaya dengan apa yang diceritakan oleh si Komang atau tidak? Silakan semeton berkomentar karena Komang bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari semeton. Nah, untuk semetonku, sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.